Mimin lanjut gasken part 65-66. Maafkan aku istriku season 2. Bima berbaring di atas ran, yang di dalam kamarnya yang biasa ia tiduri bersama Karina. Laki-laki itu saat ini sedang menangis sambil memtigaluk foto mendiang istrinya. Sampai saat ini, Bima masih belum menerima jika wanita yang sudah beberapa bulan yang lalu menjadi istrinya itu telah meninggal dunia. Sayang, aku merindukanmu. Kenapa kamu tega meninggalkan aku? Lirih Bima sambil terus terisak. Kedua mata pria itu terlihat sembab karena menangisi kematian istrinya sedari kemarin. Bayangan wajah Karina terus menari di pelupuk matanya. Senyum dan tawa Karina saat menggodanya kembali terlintas. Begitupun raut wajah sedihnya saat dirinya pernah mengabaikan wanita itu pada awal pernikahan mereka. Aku belum sempat menjadi suami yang baik untukmu, tapi kamu sudah terlebih dulu meninggalkan aku. Maafkan aku karena terlambat menyadari jika sesungguhnya aku juga mencintaimu. Tangisan Bima semakin terdengar pilu saat rasa penyesalan menghantam hatinya. D4 danya terasa sesak. Selama ini, Bima sangat meyakini jika dirinya hanya mencintai Renata. Oleh karena itu, pria itu tidak menyadari kalau ada cinta lain yang ternyata berhasil mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup. Di ujung hatinya yang paling dalam memang masih tersimpan rapat nama Renata di sana. Namun, Bima kini baru sadar kalau ternyata nama Karina pun sudah masuk ke sudut hatinya yang lain. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Bima mencium berkali-kali foto Karina dalam genggamannya. Kenapa penyesalan selalu datang terlambat? Dulu, aku juga pernah dalam posisi seperti ini. Merasakan kehilangan dan penyesalan yang teramat dalam, batin Bima. Rasanya sungguh sama. Bedanya, saat itu aku kehilangan dia karena dia lebih memilih mencari kebahagiaannya dengan orang lain, karena merasa tidak tahan dengan kesakitan yang aku berikan padanya. Aku masih berharap kalau semuanya adalah mimpi, tapi Bima tidak melanjutkan ucapannya. Hatinya sangat sakit, suara tangisnya semakin terdengar memilukan. Maafkan aku, Karina. Kita baru akan merasa seseorang yang kita anggap tidak penting itu begitu berharga saat kita kehilangan orang itu. Itulah yang dirasakan oleh Bima saat ini. Seperti dulu dirinya mengabaikan dan menyakiti Renata begitu dalam, seperti itu pula apa yang sekarang ia rasakan setelah kehilangan Karina. Lah baru menyadari kalau Karina begitu berarti dalam hidupnya, setelah perempuan itu meninggoy dunia dan membuatnya berstatus menjadi duda. Tak jauh berbeda dengan Bima, Renata pun kini sedang terbaring di atas ran, yang sambil memtigaluk bantal yang beberapa hari lalu ditiduri oleh Devan selama menginap di rumah Iren. Renata tidak menyangka di hari kepulangan mereka ke Bandung, mereka justru mengalami kecelakaan. Tangis Renata kembali pecah saat teringat Devan menyuruhnya keluar dari mobil hingga dirinya terjatuh. Namun, saat Devan ingin keluar dan menyelamatkan diri, pria itu justru langsung tertabrak truk di depannya. Devan, kenapa kamu tega meninggalkan aku? Harusnya kamu tidak usah mendorongku keluar dari mobil agar kita bisa mati bersama-sama, lirih Renata. Perempuan itu kemudian kembali mengingat peristiwa yang akhirnya merenggut nyawa Devan. Saat mengingat itu semua, Renata berteriak histeris. Wanita itu memanggil-manggil nama Devan sambil menangis. Devan, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku mohon. Tangis Renata terdengar memilukan. Dika dan Iren yang mendengar teriakan Renata segera masuk ke dalam kamar wanita itu. Mereka berdua ikut menangis sambil memtigaluk Renata saat melihat wanita itu begitu terpuruk karena kehilangan Devan.
Mereka berdua mencoba menenangkan Renata. Iren yang sebenarnya juga masih lemah tak kuasa melihat menantunya begitu hancur karena kepergian putranya. Tenang Ren, tenangkan dirimu. Devan pasti sangat sedih melihat kamu seperti ini, nak, ucap Iren pada Renata yang terus menangis mendengar ucapan Devan. Aku ingin menyusul Devan, Ma. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku mencintainya. Biarkan aku ikut mati bersamanya agar aku bisa menyusulnya. Ucapan Renata membuat Dika dan Iren terkejut. Tidak, Ren. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Apalagi, saat ini kamu sedang mengandung anak Devan. Kamu harus kuat, nak. Iren mentigaluk Renata dengan rasa sakit di hatinya. Biar bagaimanapun, perempuan itu adalah istri Devan. Iren dan Dika sudah menganggap Renata sebagai putrinya sendiri. Part 66. Sudah beberapa hari setelah kepergian Devan, Renata masih berselimut duka. Wanita itu masih terus menangisi kepergian suaminya. Semakin hari wanita yang sedang H4 mil muda itu terlihat begitu memprihatinkan. Wajah cantik Renata tampak pucat. Wanita itu benar-benar kehilangan semangat hidup setelah kepergian Devan. Renata juga kehilangan N4 Fu makan. Selain karena kehamilannya yang berpengaruh, Renata juga tidak merasa lapar. Pikirannya hanya tertuju pada Devan. Kenangan pertemuan pertamanya dengan Devan sampai akhirnya mereka memutuskan keluar negeri untuk berobat kembali terlintas. Renata masih ingat bagaimana perlakuan Devan padanya. Semenjak dirinya tinggal bersama Devan dan ibunya, Devan dan Iren begitu baik memperlakukan dirinya. Devan selalu memperhatikannya. Lelaki itu selalu memberikan yang terbaik untuknya. Devan adalah sahabat baiknya, tetapi, perlakuan pria itu lebih dari hanya sekadar seorang sahabat. Sampai akhirnya, suatu hari Devan mengungkapkan perasaan cintanya pada Renata. Wanita itu begitu terkejut mengetahui pria yang selama ini ia anggap sebagai sahabat baiknya ternyata mempunyai perasaan yang lebih padanya. Devan bahkan mengatakan kalau dirinya sudah lama mencintai Renata. Dia mencintai Renata pada saat status Renata masih menjadi istri seseorang. Devan, aku merindukanmu. Bagaimana caranya aku meluapkan rasa rinduku padamu jika kamu tidak ada di sini? Renata terisak sendirian di atas ran, yang kedua matanya sembab karena sudah seminggu lebih sejak kematiannya Devan dirinya terus saja menangis. Rasanya ia belum siap kehilangan Devan. Laki-laki itu. Renata kembali menangis sedih saat kembali mengingat masa lalunya bersama Devan. Suara tangisannya membuat siapapun yang mendengarnya merasa pilu. Mereka ikut menangis. Termasuk Iren yang saat itu sedang berdiri di depan pintu kamar Renata. Wanita yang saat ini bersama seorang pembantu yang membawakan makanan untuk Renata, tampak tidak bisa menahan diri untuk menangis saat mendengar menantunya menangis. Begitupun juga sang asisten rumah tangga yang saat ini sedang sesungguhkan melihat majikan mudanya menangis. Iren dan asisten rumah tangganya mendekati Renata. Renata, makan dulu, nak. Kamu belum makan dari semenjak kemarin, ucap Iren dengan lembut. Namun, wanita itu terus menangis. Aku tidak mau makan. Aku hanya ingin ketemu Devan. Aku merindukannya, Ma. Renata kembali terisak. Ikhlaskan suamimu, nak, biar dia tenang di sisinya. Iren membelai rambut Renata yang terlihat berantakan. Aku hanya ingin Devan, Ma. Aku ingin Devan kembali. Aku ingin ketemu dengan Devan, aku hanya ingin dia, Ma. Aku ingin bertemu dengan dia. Renata. Iren tidak sanggup berkata-kata.
Dirinya sangat sedih melihat Renata yang terus memikirkan Devan. Kamu tidak boleh seperti ini, sayang. Kasihan calon bayi kamu jika kamu terus seperti ini, nak. Irene terus membujuk Renata. Namun, wanita yang berstatus sebagai menantunya itu hanya bisa menangis. Renata sangat terpukul dengan kematian Devan yang begitu tiba-tiba. Irene menangis sedih. Teringat beberapa hari kemarin juga dirinya bersikap seperti Renata. Tidak mau menerima takdir yang telah digariskan Tuhan untuknya. Namun, setelahnya, Irene sadar, jika tidak ada keabadian di dunia ini. Semua yang hidup di dunia, suatu saat pasti akan berpulang pada sang pemilik hidup. Apalagi, saat Dika menyadarkan dirinya jika Renata sangat membutuhkan mereka saat ini. Menantunya saat ini juga terguncang dengan kepergian putranya. Sayang, Devan akan marah jika melihat kamu seperti ini. Kamu harus kuat, nak. Demi anakmu. D4 Rah D4 Gingmu bersama Devan, calon cucu mama. Irene ikut terisak saat dirinya melihat respon Renata yang semakin menangis mendengar ucapannya. Rasanya begitu sakit. Kenapa dia tiba-tiba pergi meninggalkan aku? Apa dia sudah tidak mencintaiku lagi? Renata menatap Irene yang langsung memeluknya. Devan sangat mencintaimu, Renata. Dia sangat mencintaimu. Kalau dia mencintaiku, dia tidak mungkin meninggalkan aku, Ma. Takdir, nak. Semuanya sudah takdir. Irene semakin terisak mendengar ucapan Renata. Kenapa Tuhan tidak menakdirkan aku dan Devan untuk hidup bersama?